Gue sempat ragu untuk membuat video konten seperti ini. Banyak hal yang udah gue pelajari, banyak hal yang udah gue coba, gue trial and error, gue mengumpulkan informasi, gue menganalisa, dan sampai akhirnya gue memutuskan untuk dan berani untuk membuat konten seperti ini. Yes, gimana caranya kita bisa menjual sedikit produk, tapi masih bisa sangat laku. Bisa dibilang kurang dari 20 atau bahkan kurang dari 10. Yes, butuh waktu yang cukup lama untuk gue mengumpulkan informasi seperti ini teman-teman. Dan cukup waktu yang lama ya teman-teman. What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Selamat datang di channel Rio Gandhi. Buat teman-teman di sini yang baru pertama kali nonton dan baru pertama kali untuk ngecek channel YouTube Rio Gandhi. Di channel YouTube Rio Gandhi kita akan membahas apapun caranya mendapatkan cuan lewat dunia digital. Jualan online, affiliate, pembuat konten di YouTube, di sosial media, dan apapun itulah. So teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat konten seperti ini. Dan teman-teman, ya hargai gue juga karena gue membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan untuk mendapatkan analisa seperti ini sampai benar-benar matang. Gue pengen info ke kalian mengenai caranya kita bisa menjual sedikit produk tapi masih bisa laku. Gue tunggu sampai hitungan ketiga untuk kalian like. 1, 2, 3. Thank you guys sudah like. Langsung aja kita masuk ke topik utamanya, primer dan sekunder. Kebutuhan primer dan sekunder merupakan produk yang memungkinkan untuk kita mendapatkan orderan yang sangat besar. Kebutuhan primer sendiri adalah kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidup secara layak. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. Pada umumnya ada 3 kebutuhan yang dianggap sebagai kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makan, papan itu rumah. Nah, pada case ini tentu saja kita bisa berfokus ke sandang yang dimana kita menjual pakaian, atau pangan dimana kita menjual makanan. Namun karena gue ingin berfokus untuk menjual produk yang sedikit, tentu saja kita nggak bisa memilih pakaian. Kenapa? Karena pakaian ini modelnya ada banyak sekali. Bisa-bisa aja sih kalau kita bisa menjual ya kaos-kaos atau pakaian yang polos-polos yang cuma beberapa tipe aja. Tapi gue yakin udah banyak banget yang jual dan kaos polos udah begitu banyak model yang sama dan fotonya juga sama. Udah gitu pakaian kalau misalnya kita nggak jual yang polos udah terlalu banyak banget modelnya, jadi kita harus selalu update. Jadi gue rasa pakaian bukanlah pilihan yang tepat. Tapi bukan berarti pakaian nggak bisa ya, bisa-bisa aja, cuman di video ini gue lebih mau rekomendasikan produk-produk lain di luar dari pakaian. So, maka dari itu gue merekomendasikan yaitu adalah sekunder. Contoh kebutuhan sekunder ada banyak sekali, dari handphone, komputer, internet, alat elektronik, perabotan rumah tangga, olahraga, peralatan belajar, alat tulis kantor, peralatan masak, apapun itulah yang kalian bisa lihat di dalam foto ini. Kebutuhan sekunder ini cocok banget untuk kalian jual, walaupun produk kalian sedikit, tapi bisa dibilang tetap bisa laku dan banjir orderan. Memang produk sekunder itu ada banyak sekali, maka dari itu ini adalah tugas kalian untuk menemukan produk sekunder yang cocok untuk kalian jual. Namun tips nomor 2 ini juga bisa membantu kalian. Yang kedua, Blue Ocean Market. Blue Ocean Market yang dimaksud adalah menciptakan ruang pasar baru, menjalankan ide dan inovasi yang baru, atau melakukan sesuatu yang belum dilakukan pesaing. Kita memulai dan bisa dikatakan sebagai pioner. Blue Ocean sendiri itu ada beberapa tipe. Jadi ada 5 tipe. Yang pertama, tidak banyak kompetitor. Yang kedua, kalian menciptakan pasar baru. Yang ketiga, harga yang bukan menjadi permasalahan. Yang keempat, unik, harga masuk di market dan banyak peminat. Yang kelima, menciptakan dan menerima permintaan baru. Untuk mendapatkan Blue Ocean Market, kita nggak harus berfokus kepada kategori. Karena pada dasarnya kalau misalnya kita ngeliat kategori, bisa saja kategori tersebut memang udah terlalu banyak kompetitornya, udah banyak yang jual. Namun kalau kita lihat kategori tersebut banyak peminatnya, berarti kategori bukanlah menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah produknya. Kategori nggak masalah. Kategori Blue Ocean itu walaupun di Red Ocean yang udah banyak kompetitor, bener-bener masih bisa kita jual. Yang penting kita ketika udah lihat kategorinya, kita putuskan produk yang mau kita jual untuk kategori tersebut. Itu yang mana yang sekiranya masih Blue Ocean. Maksudnya gimana? Misal kalian berminat untuk menjual pembersih kaca. Pembersih kaca udah banyak sekali merek dan pesaingnya. Namun karena kalian tahu peminat dari pembersih kaca ini banyak, kalian memutuskan untuk membuat produk kalian sendiri. Atau kalian impor untuk menjual dengan merek kalian sendiri. Sehingga kalian tidak perlu khawatir untuk perang harga.
karena produk kalian tetap bisa laku walaupun market kategori tersebut udah banyak. Namun jangan lupa, kalian harus memiliki ciri khas yang bisa membedakan produk kalian dengan produk yang lain. Yang ketiga, start from what you have done. Terkadang kita melupakan hal yang penting. Mungkin saja kita sudah memulai atau udah terbiasa untuk ngelakuin hal sesuatu yang dimana sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakuin adalah hal-hal yang bisa membantu kita untuk menjual produk atau mendapatkan ide-ide produk yang mau kita jual. Misalnya kalian adalah orang yang sangat suka bersih-bersih. Ini sebagai contoh aja ya. Orang yang suka bersih-bersih tanpa disadari sudah melakukan kebiasaan dan mengetahui produk apa yang cocok untuk kebutuhan bersih-bersih. Kalian bisa mendapatkan banyak ide dari sini. Yang pertama, membuat konten life hack bersih-bersih, apapun itu jenis kontennya ya. Tujuannya membangun audiens kalian, mendapatkan viewers dan followers untuk orang-orang yang menyukai konten bersih-bersih sekaligus mendapatkan personal branding kalian. Ketika sudah mendapatkan audiens, kalian bisa menjual produk kalian sendiri. Tidak perlu takut tidak laku, karena sudah ada marketnya dari audiens kamu. Yang kedua, melihat produk yang paling membantu saat bersih-bersih. Tujuannya, menemukan produk yang paling banyak dibeli, bisa habis atau dibuang dan dibeli lagi untuk kebutuhan bersih-bersih. Berarti, kalian mendapatkan beberapa tipe ide produk. Contohnya, plastik sampah, sabun cuci piring, penghilang bau tidak sedap, dan sebagainya. Nah, teman-teman, itu adalah ide-ide yang harus kalian pikirkan dan mungkin bisa jadi hal baru untuk kalian, di mana kalian itu bisa menjual produk yang sedikit SKU-nya, SKU aktifnya itu sedikit, mungkin kurang dari 20, atau mungkin kurang dari 10, atau mungkin kurang dari 5, namun kalian bisa mendapatkan orderan yang banyak, banjir orderan yang banyak. Tapi tidak perlu khawatir, karena ini adalah chapter 1 teman-teman, di mana chapter 1 ini gue hanya kasih tau kalian mengenai ide-idenya. Di chapter 2, kita akan ngebahas mengenai strategi yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa mendapatkan banjir orderan yang banyak. Tentu saja dengan produk-produk yang sangat-sangat sedikit yang kalian jual. Jadi chapter 1 ini lebih ke ide, chapter 2 lebih ke strategi. Kapan akan diupload? Setelah video ini tayang, harusnya besok atau lusa akan ada video baru lagi untuk chapter 2. Jadi pastikan kalian subscribe, like, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan untuk video chapter 2. Tapi kayaknya agak males ya kalau misalnya video ini like-nya tidak tembus sampai 100. Kalau misalnya like-nya di atas 100 dalam waktu 2 hari, mungkin gue akan lebih cepat untuk membuatnya. Tapi mungkin kalau misalnya like-nya bisa tembus kurang dari 2 hari, gue mungkin bisa mengupload lebih cepat. Jadi pastikan teman-teman di sini semua like dulu video ini supaya gue langsung memunculkan video part 2-nya di mana gue membahas soal strategi kalian menjual produk sedikit tapi tetap masih bisa laku. Kali ini gue ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan buat teman-teman di sini, gue sarankan teman-teman kalau nonton jangan suka di skip-skip, karena gue takutnya kalian suka melupakan bagian-bagian penting yang gue kasih tau ke kalian. Kalau misalnya kalian skip-skip, nanti kalian bingung teman-teman. Jangan cuma mau tahu depan-depannya doang, karena menurut gue kalau misalnya kalian mendapatkan informasi, tolong ditonton sampai habis. Jangan ditelan sedikit-sedikit atau mentah-mentah. Karena menurut gue ini kalau misalnya kalian skip-skip, nanti adanya kalian bingung. Sekali lagi ucapkan terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman di sini yang baru join di channel YouTube Rio Gandhi, selamat datang. Dan semoga kalian mendapatkan insight baru, experience baru, apapun itu di video atau di channel YouTube Rio Gandhi. Jangan lupa teman-teman di sini yang pengen join grup Telegram gue, di mana kalian bisa mendapatkan informasi mengenai video-video update. Itu bisa di grup Telegram gue, linknya di deskripsi. Dan buat teman-teman di sini yang pengen untuk membeli digital course gue, bisa ke desti.store/riogandhi, itu ada kelas online. Dan buat teman-teman di sini yang pengen bertanya soal jasa konsultan atau kelas offline gua, itu bisa di nomor yang ini. Untuk bedah toko juga bisa teman-teman ya. Jadi buat teman di sini silahkan hubungi ke nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa konsultan, bedah toko atau kelas offline. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.